Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PPST 1 TI 2091. Saya Granata dengan NIM 075 bersama teman saya Hiram dengan NIM 012, Nikonia NIM 028, Razita NIM 029, Arkana NIM 087 dan Ananda Nurul Ramadhati akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami selama PPST 1 ini. PPST 1 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses, perancangan, dan manufaktur produk secara terintegrasi melalui studi kasus gantungan kunci berbahan plat logam. Kegiatan meliputi perancangan CAD, desain punch and dice, penyusunan LRP, serta visualisasi proses menggunakan OPC, assembly chart, dan virtual assembly menggunakan SolidWorks. Melalui praktikum ini, peserta memperoleh pemahaman dan pengalaman aplikatif tentang keterkaitan antara desain, proses manufaktur, dan perakitan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain produk. Desain produk ini merupakan sebuah layanan profesional dalam menciptakan dan mengembangkan konsep beserta spesifikasinya. Sedangkan pembuatan ini merupakan aktivitas yang terlibat dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui serangkaian proses transformasi. Terkait desain produk, di sini kami membuat 4 desain, yaitu yang pertama ada Clash Royale, logo Audi, Clover Key, dan juga Pac-Man. Nah, selanjutnya bagian drawing. Drawing produk ini merupakan bahasa universal yang digunakan untuk pengembangan produk untuk mengkomunikasikan informasi penting seperti dimensi, toleransi, dan juga bahan. Nah, terkait drawing ini, kami membuat 4 drawing dari 4 desain yang sudah kami buat. Berikut merupakan drawingnya. Selanjutnya terkait produk terpilih, kami memilih produk Pac-Man karena berdasarkan limitasi manufaktur yang ada, Pac-Man ini merupakan produk yang paling memungkinkan dibuat jika dibandingkan desain-desain yang lainnya. Baik, selanjutnya masuk ke bagian cetakan. Yang dimana cetakan ini merupakan proses pembuatan replika dari objek. Objeknya ini adalah Pac-Man. Nah, dalam cetakan Pac-Man ini dibuat dengan metode blanking dan juga punching. Nah, dalam prosesnya kelompok kami membuat bagian blankingnya. Berikut merupakan blanking yang sudah kami buat. Selanjutnya ini adalah bagian punchingnya. Dan ini juga bagian punchingnya. Nah, baik, selanjutnya kami masuk ke dalam analisis desain punch and dice. Nah, berikut merupakan elemen-elemen yang perlu kami buat untuk membuat sebuah Pac-Man-nya itu. Nah, bagian yang ditebalkan di blanking dan formingnya ini merupakan bagian-bagian yang dibuat oleh kelompok kami dan kelompok lain, yaitu kelompok 14. Nah, bagian-bagian yang tidak ditebalkan di sini diasumsikan sebagai komponen-komponen yang nantinya akan dibeli. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses perakitan dan fabrikasi komponen. Di sini ada lembar rencana proses yang dimana itu menunjukkan segala tahapan proses yang dilakukan dan tahap permesinan yang digambarkan dalam bentuk tabel. Di sini kami memuat berbagai macam informasi seperti mesin yang digunakan, kemudian waktu, nama operasi, dimensi, dan lain sebagainya. Ada proses perhitungannya, di mana terdapat berbagai macam parameter dan juga variabel yang kita cantumkan di sini. Selain itu juga segala variabel juga dihasilkan melalui rumus tertentu yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada assembly chart yang menunjukkan hierarki dari assembly itu sendiri, yang dimana pada akhirnya dari setiap komponen itu menyusun suatu komponen bentuk assembly dari komponen akhir, yang dimana setiap komponen tersebut dihubungkan oleh suatu bolt yang dijelaskan pada assembly chart ini, sehingga tergambarkan dengan lebih jelas. Yang terakhir ada operational process chart yang dimana menunjukkan peta kerja keseluruhan dari setiap tahapan proses, dimana kami juga memuatkan informasi seperti waktu, kemudian ada pengulangan proses permesinannya, nama prosesnya, dan lain sebagainya. Kami menggambarkannya dalam bentuk operational process chart ini untuk menunjukkan peta kerja keseluruhan dari seluruh proses pembuatan komponen ini. Baiklah, dari analisa kami mendapatkan 3 insight di sini. Yang pertama, estimasi total waktu ideal produksi dan assembly berdasarkan OPC adalah 120 menit. Perlu diingat, ini tidak memasukkan waktu inspeksi karena disimplifikasi menjadi 0. Kemudian yang kedua, proses permesinan pada 3 komponen utama menjadi bottleneck atau mengambil waktu yang sangat-sangat signifikan dalam total lead time produksi, sehingga ya sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir, kerumitan desain akhir, khususnya pada punch blank, berpengaruh signifikan terhadap lamanya waktu permesinan. Hal ini dikarenakan proses produksi tersebut menghasilkan beberapa repetisi ataupun pengulangan proses yang membuat produknya bisa sesuai dengan model yang kami buat. Baik, selanjutnya adalah proses tes produksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2025 di bengkel LSP. Proses ini melibatkan beberapa mesin seperti mesin CNC milling serta electrical discharge machining. Proses produksinya dimulai dari setup mesin, lalu proses pemesinan detail cetakan, serta pemeriksaan hasil pemesinan. Dua gambar di bawah ini adalah proses pembentukan komponen backing dan forming. Lalu hasil produk cetakannya berupa satu set parts dan dies yang terdiri dari 7 komponen yang dapat dilihat gambarnya pada slide berikut ini. Lalu dilakukan produksi produk akhir pada tanggal 2 Desember 2025 menggunakan mesin press serta cetakan punch dan dies yang telah dibuat pada tes produksi sebelumnya. Tahapan prosesnya dimulai dari pemasangan dan penyetelan cetakan pada mesin press, lalu proses blanking yaitu pemotongan kontur, lalu proses forming atau embossing yaitu pembuatan detail permukaan, lalu proses piercing yaitu pembuatan lubang pengait. Hasil akhir produknya berupa gantungan kunci Pac-Man berbahan aluminium.
Selanjutnya saya akan menjelaskan proses alternatif produksi yaitu proses additive manufacturing, yang merupakan metode manufaktur berbasis penambahan material layer by layer dari model 3D. Proses ini digunakan sebagai alternatif dan pembanding. Teknologi yang diterapkan pada proses ini adalah FDM atau 3D printing. Untuk pembuatan rancangan produknya dibuat di SolidWorks lalu dikonversi ke STL, lalu dilakukan slicing dengan flash print dan mendapatkan output berupa G-code yang siap cetak. Untuk proses produksinya, menggunakan 3D printer FDM dengan filamen PLA, di mana pencetakannya berlangsung secara otomatis sesuai dengan parameter slicing, lalu dilakukan pelepasan support setelah printing. Lalu didapatkan hasil produk akhir sebagai berikut, dengan bentuk yang sesuai dengan desain CAD, waktu setupnya cepat dan fleksibel, namun akurasi dan kualitas permukaannya lebih rendah dari CNC dan IDM. Oke, saya akan masuk ke dalam analisis dari praktikum yang kami lakukan. Jadi pada praktikum ini kami mengalami beberapa kendala. Yang utama adalah waktu milestone yang terbatas dan juga revisi asisten yang mendadak, sehingga beberapa proses harus kami lakukan dengan terburu-buru. Dan juga ada keterbatasan kehadiran anggota saat tes produksi. Selanjutnya, kesesuaian LRP dengan proses produksi. Secara umum, urutan proses pada LRP sudah sesuai dengan produksi di bengkel, namun terdapat perbedaan pada waktu proses dan juga beberapa metode kerja yang disesuaikan oleh operator sendiri. Oke, untuk perbedaan OPC dan assembly chart dengan proses produksi yang aktual, di bengkel waktu aktual itu berbeda dari estimasi dari OPC dan assembly chart. Selain itu, urutannya OPC dan assembly chart sudah relatif sesuai, namun terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan oleh operator. Untuk perbandingan hasil dengan metode produksi yang berbeda, untuk punch pulling dan forming, presisi dimensi dan konsistensi lebih baik, sedangkan untuk additive manufacturing melalui 3D printing lebih fleksibel dan lebih cepat untuk membuat prototipe. Kedua metode ini memiliki fungsi berbeda, di mana yang 3D printing buat membuat prototipe, yang punch pulling dan forming membuat produksi yang berkualitas lebih tinggi. Selanjutnya kami melakukan 3 analisis tambahan. Yang pertama adalah desain terhadap kondisi mesin bengkel, di mana beberapa dimensi perlu disesuaikan dengan mesin yang ada di bengkel. Yang kedua, peran operator, di mana operator memiliki peran yang besar dalam menentukan proses aktual, dan ia melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan juga kondisi mesin. Yang ketiga, perbedaan dokumen dengan proses nyata, di mana dokumen perencanaan bersifat teoritis, sedangkan proses bengkel dinamis dan kontekstual. Jadi, yang tertera di dokumen bisa berbeda dengan proses nyata. Berdasarkan rangkaian kegiatan PPSD 1 ini, peserta telah mampu untuk memahami dan menerapkan alur perancangan hingga perakitan produk secara terintegrasi, termasuk perancangan desain, punch dice, serta verifikasi proses manufaktur menggunakan LRP, OPC, assembly chart, dan virtual assembly menggunakan SolidWorks. Sebagai saran, panduan dan ketentuan terhadap milestone perlu disampaikan lebih konsisten sejak awal, dan perubahan kalau bisa diminimalisir, serta responsivitas asisten ditingkatkan agar pelaksanaan praktikum bisa berjalan lebih efektif. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.